Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Semalam terjadi perdebatan yang sangat sengit di di Sumpah Negara Islam. Ternyata telah saya selidiki ada satu pertanyaan yang Ustadz Juma kebingungan menjawabnya, saudara-saudara. Dia muter kayak broadband yang tidak jelas arah wifi-nya. Kita simak, saudara-saudara ya. Saya share screen dulu sebentar biar kita tertawa di pagi hari, saudara-saudara. Sebentar ya. Oke. 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 Jelas ya, saudara-saudara ya. Oke, lanjut coy. Apa pertanyaannya? Silakan. Ya, diulangi dulu. 3 ayat 91 itu orang kafir itu menebus ke siapa? Oke. Innal ladzina kafaru, surah Ali Imran ya. Betul. Ali Imran 91. Betul. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala bin ahadihim min ard sahaban walif atau walawif tadabi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari seorang di antara mereka sekalipun emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat asap yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Yang ditanyakan apa di sini, Dek? Tebusannya itu Dipaus. diterima, tebusannya itu yang diterima oleh siapa? Tidak diterima oleh siapa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kafir itu menebus apa? Allah. Dijalankan waktunya di Bapak nih. Iya. Berarti orang kafir itu menembus ke Allah, tapi Allah tidak menerima, begitu toh? Iya, betul. Oke, good. Sekarang pertanyaan kedua boleh, Bang? Di pause di atas Bapak nih. Oke, ini habiskan waktunya, Bro Rion ya. Nanti kan Anda masih ada waktu 3 menit. Ya, Mas, habiskan waktunya nih, silakan. Oke, ini aku share screen ya. Sekarang yang kedua. Start. Ya. Yang kedua surah As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Kami tebus anak itu, kami di sini menebus ke siapa, Bang? Dihabiskan aja waktunya. As-Saffat ayat 107. Iya, apa yang dipertanyakan di sana? Kami di situ menebus ke siapa? Wa qadainahu bizibhin ya, bizibhin azim. Kami di sini jelas Allah menebus ke Nebusnya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Betul. Tebusnya ke siapa? Pada siapa, coy? Artinya gini, tadinya Allah meminta Allah meminta Abraham menyembeli anaknya. Ya kan? Nah, terus kemudian Allah menggantikan anak tersebut dengan sembelihan berupa seekor binatang. Tebusannya itu ke siapa? Kepada Allah. Allah menebus kepada Allah. Ya. Kan tadinya Abraham minta kepada Allah minta agar Abraham menyembeli anaknya. Setelah Abraham ingin menyembeli anak tersebut, Allah menggantikan anak itu dengan seekor binatang gitu. Oke, itu kan kata tebus berarti abang artikan mengganti gitu toh? Iya. Kalau yang tadi di ayat yang tadi berarti mengganti kepada siapa? Mengganti apa? Dengan apa? Apanya? Ya sama. Perbuatan kekafiran, meskipun diganti dengan perbuatan yang sebesar apapun, meski emas sebesar 10 bumi, itu tidak akan menebus kesalahan-kesalahan orang kafir. Tapi di sini surah 391 ini disebutkan tidak diterima tebusannya, Bang. Iya, jadi benar. Ini ada tebusan. Iya.
orang kafir ini memberi Sisakan tebusan, tadi, tapi kemudian tebusan kemudian. itu tidak diterima. Iya betul. Jadi orang-orang kafir ini ingin menebus dosa mereka dengan perbuatan yang baik. Kata Allah, meskipun mereka menebus dosa-dosa mereka dengan emas sepenuh bumi, maka dosa mereka itu tidak akan pernah tertebus dengan amalan perbuatan baiknya itu. Ya, menebusnya itu kan ke Allah. Nah sekarang Iya. ayat As-Saffat 107 itu menebus ke siapa Allah? 5 menit Iya. aja biar TikTok. Ini kan ceritanya Allah yang minta kepada Abraham agar menyembeli anaknya. Ini Ya Bang, toh? bener Bang. Ya. Kami tebus anak itu dengan seekor sembeli, betul, dengan seekor sembeli. Iya. Betul. Pada Tapi Iya. siapa mana? cuy? Ke siapa? Iya. Bukan dengannya. Kepada Allah, kan Allah yang minta Berarti agar Allah anaknya menebus- disembeli. Berarti Allah menebus kepada Allah. Anak itu Tujuannya ditebus coy, dengan tujuannya cuma seekor hewan. Itu kepada. Tujuannya Menebus permintaan Allah kepada Allah. Iya benar. Nah, berarti benar. Allah menebus kepada Allah, orang kafir menebus kepada Allah. Berarti Iya. Kejang nih. Berarti Iya. sama-sama penebus Udah antara orang nih. kafir dengan Allah, sama-sama menebus tuh. Iya dong. Allah menebus permintaannya agar Abraham mengorbankan anak tunggalnya. Itu kan Kepada- narasi Tapi- Abraham. Tapi kan di Oh sini kan bukan, itu itu cerita. kan- Coba Anda baca ayatnya, ayatnya secara Betul. lengkap. Bagaimana kemudian Allah minta kepada Abraham agar Abraham menyerahkan anaknya untuk disembeli. Oh, Kepada- saya tahu di situ Bang. Tapi kan di sini disebut kami tebus, di sini Allah ya. Allah tebus anak itu dengan seekor bla bla bla. Nah, tebusnya ini Ya. kepada siapa? Bukan dengan apa? Saya nggak nanya dengan apa Bang. Benar, jawabannya dengan sembelihan. Tapi kepada siapa? Kepada Allah, kan Allah yang minta. Nah, Gitu. Terus Allah apa berarti masalahnya? di sini Allah berarti di sini menebus kepada Allah. Sementara di Ya. ayat sebelumnya tadi orang kafir menebus kepada Allah, gitu toh? Menebus dosa-dosa orang kafir. Kepada Allah, Meskipun Kepada Allah Kepada juga. Allah. Iya, iya kan Iya. kepada orang kan Orang kafir. kesalahan orang kafir itu kan tertuju kepada Allah karena ingkar kepada Allah kan gitu. Pertanyaan saya sama kok Pak antara dua ayat ini, kepada siapa? Masing-masing ayat itu Kepada siapa? Allah, semuanya kepada Allah. Orang kafir berdosanya kepada Allah. Kemudian permintaan Allah, permintaan yang dipenuhi oleh Abraham itu juga adalah permintaan Allah. Satunya adalah penebusan terhadap Allah- permintaan Allah akan anak Allah minta tunggal. tunggal. Yang satunya adalah penebusan Aduh. dosa orang-orang kafir kepada Allah. Tapi yang tadi Semuanya kepada Allah. Iya, Nah, emang tapi kenapa? berarti antara orang-orang kafir dengan Allah sama-sama menebus. Lucu nih, ini lucu nih. Iya. Kan Iya, orang benar. menebus kepada Allah. Iya, menebus kepada Allah bedanya orang Kristen menebus dosa mereka dengan mengorbankan Tuhan. Nah, masalah saya Kalau nanti Allah menebus permintaannya kepada Abraham dengan menggantikannya hewan. Bukan menebusnya kepada Allah toh. Iya, Tujuannya Allah pada- menebus kepada Allah. iya. Permintaan Allah misalnya Logikanya di mana, gini. Bang? Logikanya di mana? Allah Misalnya menebus gini. kepada Allah, logikanya Bang. Misalnya gini. Saya Ya, minta ayo, kepadamu, coba, saya minta gimana? kepadamu rumah, Ya. ya kan? Ya. Kamu ikhlas memberikan rumah kepada saya. Tapi saya katakan, sudahlah, tidak perlu kau kasih saya rumah. Cukup permintaan saya kepadamu rumah itu cukup dengan sepeda. Itu semua itu permintaan saya sudah terpenuhi. Selesai kan? Itu dua insan. Nah, sekarang antara kalau Allah menebus kepada Allah itu gimana? Nah, ini kan nyata ini. Kan Abraham yang dimintai. Bukan, kami tebus anak itu dengan seekor benar. Tapi kepada siapa? Kepada Abraham atau siapa? kepada Allah? Pak Zuma, jangan muter. Ditebusnya ini permintaannya Allah kepada Abraham. Abraham, sembeli anakmu. Ya kan? Sembeli anakmu. Itu perintahku. Kemudian Allah mengganti anak itu dengan seekor binatang. Tapi kan itu Berarti kan, Allah menebus kembali permintaannya dengan menggugurkan permintaannya dengan mengorbankan binatang. Terus apa masalahnya? menebus itu kan membayar, Rapi Bang. Iya. 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 Itu Allah membayar Itu siapa? Allah membayar permintaannya sendiri dengan narasi menebus Abang. kurban Narasi Abang. berupa Itu hewan. Kenapa? Jangan pakai Oh narasi enggak, Abang. itu bukan narasi saya, Adek. Itu adalah perintah dan itu kenyataan yang ada di lapangan. Justru Yang itu. tadi Tenang, yang jangan tadinya panik. saya minta Tenang, rumah,
Begitu Anda penuhi, karena saya iba, Anda begitu setia kepada saya ganti permintaan saya, cukup menebus dengan sepeda aja permintaan saya itu. Apa yang salah di sana? Yang salah logika abang. Abang tadi menyebut kami tebus kepada Allah. Allah menebus kepada Allah dan abang mengiyakan itu. Kan di sini ada dua unsur, ada Allah dan ada Abraham. Nah, terus Gini loh. sama seperti analogi yang saya gambarkan tadi. Saya minta kepada Anda memberikan saya. Jangan pakai analogi dulu, Bang. Bahaya itu kalau pakai analoginya salah. Bro Ade, ini kan sudah lama waktunya, sudah lebih dari 10 menit. Silakan Ade closing 1 menit dulu. Ade closing 1 menit. Silakan Ade Rion closing 1 menit. Jadi kalau dari jawabannya dengan ayat yang berbeda, dengan pertanyaan yang sama, menebus ke siapa? Kalau di surat As-Saffat ayat 107, kami di situ menebus kepada Allah. Sementara di Ali Imran, orang kafir menebus kepada Allah. Berarti antara orang kafir dengan Allah sama-sama melakukan penebusan. Itu kesimpulannya. Itu logikanya. Selesai closingnya. Oke, Ya. silakan Bang Juma closing 1 menit Ya, juga. cuma ngomong-ngomong cuma. Baik, Adinda Adrion. Jadi saya jelaskan kepada Anda ya. Adinda. Jadi Ismail yang semula dijadikan korban untuk diuji ketaatan ayahnya Ibrahim. Tetapi kemudian Allah menggantikan itu dengan seekor domba besar. Ya, Artinya Masih penebusan yang dilakukan oleh Allah yaitu untuk menebus permintaannya sendiri yang tadinya minta manusia, dia tebus permintaannya itu dengan seekor domba. Itu satu. Kalau yang Anda tanyakan di dalam Al-Qur'an tadi di ayat berapa tadi 91 di dalam Ali Imran, itu orang-orang kafir ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan mereka mencoba untuk menebus kata Allah, meskipun mereka itu menebusnya berupa emas seperti bumi, sepenuh bumi, mereka tidak akan mampu menebus. Jadi orang Kristen yang menebus dosanya tapi nggak mampu. Kalau yang di dalam surah yang Anda tanyakan As-Saffat, Allah yang menggantikan permintaannya yang tadinya manusia, dirubahnya menjadi hewan, gitu loh. Oke. Thank you. Makasih. Cuma ayo kita bahas. Ayo kita bahas. Ya kan? Waktu Bro Ade. Iya. Gini, tunggu sebelum saya mulai ya. Kan mungkin kan teman-teman nih ada yang baru Kristen atau yang masih belajar dalam iman keislaman, mungkin agak mabok. Ini apa sih tebus tebas kan begitu maksudnya. Nah, mungkin bisa dipersingkat dulu gitu ya, Bro Ade, apa sih yang dimaksudkan gitu. Ini tebas ini lagi ngomongin apa gitu. Dipersingkat aja, Bro. Waktu dan tempat silakan. Iya, penebusan itu berbicara tentang kaitannya dengan dosa. Penebusan dosa itulah yang dimaksud. Mereka orang secara tradisi bahkan dari zamannya Kain Habel pun yang dilakukan itu ya penebusan dosa, dan sama orang Yahudi pun kaparot itu ya tentang dosa semua, dan itu harus dilakukan dengan darah melalui perantara binatang itulah yang dipersembahkan kepada Hasem, kepada Tuhan itu. Lalu jadi, hubungan sama si Islam ini apa nih? Islam itu nggak jelas. Buktinya tadi dengan 2 ayat itu mereka nggak ngerti antara menebus ke Allah dengan Allah menebus kepada Allah dan orang kafir menebus kepada Allah. Itu jadi nggak jelas mana perantaranya. Kurban itu kan harus dengan perantara. Itu namanya perantara antara manusia dengan Tuhan. Mungkin bisa dijelaskan dengan presentasi Anda tadi ayat-ayatnya biar jelas. Kita kasih waktu 5 menit. Aku coba share screen-nya. Ya, tadi udah share screen ya. Udah, tapi lu mati, jadinya gua nggak add, gua add sekarang ya. Ini kok sekarang jadi stop screen ya? Ya lu stop, ya, lu share screen lagi aja. Oke. Bagikan. Nah, ini toh ayatnya. Ya, udah sebentar. Diperbesar bisa biar lebih jelas. About sekarang gimana? Gitu. Perbesar dikit lagi. Serat. Oke. Oh, ini udah terlalu besar. Turunnya. Ya udah, jelas. Mantap. Di sini kan di surat As-Saffat ayat 107 itu di situ disebutkan, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini merujuk pada
peristiwa anaknya Ibrahim, anaknya Ibrahim yang Ibrahim, kalau mereka kan Ibrahim, anaknya Ibrahim yang hampir disembeli, ya, tapi akhirnya nggak jadi kan, diganti oleh seekor sembilan yang besar. Nah, pertanyaanku ke Bang Suma itu, ya, Bang Suma. kata kami tebuskan itu kan merujuk pada Allah ya. Kami tebus anak itu dengan seekor 9 yang besar. Nah, yang pertanyaanku itu, nebusnya ke siapa? Nebusnya ke siapa? Suma tadi bilang ke Allah. Nah, iya. Kami tebus kepada Allah. Nah, terus aku bandingkan dengan surah Ali Imran ayat 91. Sungguh orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, ya kan gitu toh. Nah, aku nanya ini pertama kali, orang-orang kafir ini menebus ke siapa? Kata dia kepada Allah. Toh? Lalu sekarang surah As-Saffat, kami ini menebus kepada siapa? Kepada Allah. Jadi konsep menebus itu nggak jelas. Sementara kalau di dalam kekristenan dan maupun Yahudi, penebusan itu pasti harus ada perantaranya. Siapa yang menebus? Gitu ya? Misalnya orang Yahudi melakukan kaparot sebagai penebusan kan? Binatang yang dia yang itu harus binatang yang nggak bercela. Yang nggak bercela ini, yang kan manusia ini kan orang Yahudi ini kan bisa dilihat di Imamat 1 ayat 1 sampai 4 ya. Orang yang memberi kurban itu meletakkan tangannya di kepala sembelihan itu. Jadi dosa yang ada di orang si pemberi kurban ini tertransfer ke binatang itu yang harusnya manusia itu mati. Jadi diganti ke sesembelihannya. Jadi binatang itu yang bercela sekarang kan. Tadi kan awalnya kan nggak bercela, jadi bercela. Itu yang disembelih. Nah, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jelaskan konsepnya kan. Nah, begitu juga dengan orang Kristen. Kristen itu, Yesus itu adalah sebagai kaparot, penebusan. Karena dia yang tak bercela menjadi berdosa. Akibat dosa kita lah dia itu mati, dan itulah menjadi persembahan itu kepada Bapa. Itu loh, makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kita ada perantaranya yang kita percaya, salah satunya itu kita itu ada perantara untuk penebusan. Gitu ya. Ya, kalau dia menurut Anda? Ya jelas kalau misalnya di surah Ali Imran ini yang menurut penjelasan dari Bang Zuma ini jelas nggak ada perantara kalau Allah menebus kepada Allah. Iya. Jadi nggak ada, itu bukan konsep penebusan, itu pantomim. Cuma tukar doang, cuma barter ibaratnya. Nggak barter tuh ada, kalau barter ada sesuatu, ada dua pihak. Ini Kak, Allah menebus kepada Allah. Iya, betul. Ini menebus kepada Allah ya, lucu juga ya. Ini Bang, jangankan masuk ke teologinya Pak. Ini ngomongin tentang logika bahasanya pun gagal. Apalagi teologinya gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada rekan teman-teman yang mau. Mungkin teman-teman ada yang mau tambahkan, The Rocks, silakan. Oke, baik, terima kasih. The Rocks ya. Ya, makasih Pak Yun. Ya. Selamat pagi semuanya rekan-rekan yang menyimak video ini. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar statement Bro Suma menanggapi atau menjawab pertanyaan Bro Aderion. Ya, saya lihat di sini logiknya beliau ini kayak benang kusut ya. Mohon maaf, kenapa saya katakan demikian? Karena dia tadi menjawab pertanyaan itu, tetapi dia sendiri tidak secara runut ya menjelaskan bagaimana korban itu diberikan. Ketika Ismail ya, menurut Muslim, Ismail ingin dipersembahkan, lalu Allah memberikan korban pengganti bagi Ismail itu. Nah, yang anehnya di literasi Quran sendiri menyatakan bahwa kami mengganti dengan korban besar ya, Bung Ade ya.
Ya. Betul. Sebagai ganti untuk menebus ya, kira-kira begitu. Artinya di sini Abraham itu sudah tidak diperhitungkan lagi, tetapi Allah sendiri yang memberikan ganti tebusan. Nah di sini Abraham ini sudah tidak masuk hitungan, jadi Allah memberikan korban persembahan kepada Allah. Ya. Nah yang bermasalah di sini kan sebenarnya manusianya. Bukan Allah. Kalau Allah yang berdosa, maka bolehlah Allah memberikan korban persembahan. Makanya tadi Bro Ade, saya paham Bro Ade menyampaikan ayat lain. Sebenarnya ini kan ada bisa kita bilang tarik ya, ada kaitannya. Kenapa? Karena di situ dikatakan orang kafir. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bro Suma. Mohon maaf ya, ini pertanyaan saya. Apakah dengan demikian ini saya bertanya, nanti dijawab. Apakah Allah itu hendak saudara samakan dengan orang kafir ini? Jadi seolah-olah, iya karena orang yang berdosa itu yang butuh memberikan persembahan. Nah kalau Allah memberikan persembahan, berarti Allah ini berdosa, ya kan? Saya rasa Gurunda Suma ya, bisa menjelaskan ini supaya jangan lalu kita yang dibilang berlogika falasi gitu. Betul. Menarik. Jadi saya rasa itu aja Pak. Sebenarnya masih banyak tapi teman-teman lain coba. Teman-teman lain. Oke, silakan Mormon Adah. Buka mic. Oke, terima kasih Pak. Ini jadi tadi Pak Ustadz siapa ya? Ustadz Zulfikar ya. Yang terkasih, yang terhormat Pak Ustadz Zulfikar. Zulfikri. Oh siapa? Bilangnya Pak Juma. Pak Juma. Yang terkasih, yang terhormat Pak Zulfikar. Ya, mental lagi dia. Ya, mental. Sayang sekali. Nggak apa-apa. Ya mungkin. Dia mah. Gimana Pak Laskar, atau ada yang mau ditambahkan nggak Pak Laskar? Ya, dia juga ini sinyalnya Pak. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Ini ya. Ini momen udah. Sayang sekali. Enggak. Udah masuk. Sorry. Coba. Sorry. Putus. Sorry. Nggak apa-apa. Ayo lanjut. Langsung aja nih. Ya, jadi Pak Zuma. Sebenarnya kenapa kan mesti ada kata-kata penebus itu kalau memang Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Kenapa mesti ada kata-kata penebus? Apa nggak bisa tanpa menebus? Allah mengampuni dan memaafkan. Betul. Kenapa dia harus kopi-kopi itu ya, tradisi orang kafir ya? Menebus nggak ya. Tahu kalau kopi mengopi saya nggak tahu. Tapi tadi analoginya soal membeli rumah itu. Iya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebus ada 3 arti. Membayar, membeli kembali, memperbaiki, menyelamatkan. Nah, kalau Pak Zuma tadi bilang menebus dari rumah ke mobil gitu, atau dari rumah ke sepeda gitu yang harganya jauh berbeda ya, itu bukan menebus ya, meringankan beban itu. Kalau menebus akal, bro, mantap ya, lanjut. Kalau menebus itu total dia, seimbang dia. Betul. Nah kalau dari rumah ke sepeda, saya dari tadinya masih bayar rumah, tiba-tiba diganti dengan sepeda, saya masih merasa rugi. Iya. Walaupun kerugiannya itu inilah yang relatif berbeda ya, tapi itu tidak total, bukan menebus. Kalau menebus itu tidak ada lagi kerugian yang dirasakan oleh pihak yang dicederai atau dirugikan, itu baru menebus, diambil alih, direnovasi kembali, itu baru menebus. Nah, jadi analoginya kayaknya itu bukan menebus, bagi saya itu hanya meringankan beban aja, kasihan gitu. Ya. Lalu poin yang kedua, saya tadi setuju sama Pak Derion ya, itu ada saya nggak tahu lah bahasa Arabnya bagaimana lah ya, tapi bahasa Indonesianya agak sulit kita mencernanya kata penebus ini gitu loh, apalagi ditambah dengan analogi rumah dan sepeda itu begitu.
Jadi lalu tadi dijawab oleh Pak Dokter spesialis, ini poin ketiga. Jadi semua agama ya itu punya konsep penebusan. Terlepas dari fungsinya apa, maknanya apa, tujuannya apa, itu pasti berbeda-beda. Nah, khusus agama Semitik ya, kita bicara agama Semitik ya, Yahudi, Kristen, Islam. Karena Kristen basisnya Yahudi ya, kita lihat konsep penebusan Yahudi bagaimana awal mulai di Taurat. Jelas sekali situ ibadah-ibadah simbolik itu penebusan. Ibadah simbolik. Jadi ibadah simbolik domba penyembelihan itu nggak ada fungsinya untuk supaya membagi makanan ke rakyat miskin, nggak ada. Itu cuma intermezzo aja itu. Penebusan itu implikasinya korelasinya dengan dosa, nggak ada korelasi dengan berbagi makanan, nggak ada. Ini menurut Taurat. Ya, di kitab Imamat jelas sekali itu panjang lebar rinci. Jelaskan itu implikasinya korelasinya dosa itu gitu. Jadi kalau misalnya kemudian ribuan tahun kemudian ada nabi berkata, oh ini menebus maksudnya bagi-bagi makanan, bagi-bagi rezeki. Nah saya kan bertanya-tanya kan, saya kan pasti bertanya-tanya, loh selama ribuan tahun nggak begini, artinya kok tiba-tiba berubah gitu loh. Tuh, jadi itu aja. Baik. Terkait. Thank you. Nah, ya, sebelum kemana-mana lagi, saya memperjelas ya. Jadi kasusnya adalah Aderon memberikan 2 ayat yang ditanyakan kepada Bang Zuma supaya dia menjelaskan apa sih penembusan dan kepada siapa. Bang Zuma bilang di ayat mana itu? Yang pertama apa deh di QS 37100 QS 37107 ya, surat 37 ayat 107. Dia bilang, Pak Cuma ini ditebus kepada siapa? Kepada Allah. Nah, berarti kan kepada Allah. Berarti Allah harus menebus kepada Allah, kan berarti kan dia harus ada melakukan penebusan. Orang kafir menebus kepada Allah. Ya. Lalu di ayat surat Imran 91 yang kedua deh, ditanya lagi, kalau orang kafir harus nebus? Iya, kepada Allah. Berarti Allah itu kafir. Allah itu harus nebus dirinya, gitu loh. Jadi sehingga ini kita ini di kekristenan itu bukan logika falasi, tapi kita bingung. Kok Allah ini jadi orang kafir harus ditebus? Karena seperti orang kafir, Pak. Pak Zuma bilang, ya seperti orang kafir gitu, yang harus menerima penebusan gitu loh teman-teman ya. Saya mempersingkat aja nih, saya mempersingkat logika falasinya, yang kita bingung gitu loh. Kok begitu gitu? Sedangkan kalau kita itu jelas seperti yang sudah diterangkan oleh Bro Aderion sebelumnya, lalu ditambahkan lagi oleh Bro Daniel gitu loh, dengan statement-statement yang tadi teman-teman bisa nonton. Lalu Bro Mobar juga bertanya, jika Allah itu maha pengasih dan maha pemaaf, maka apa dia harus mengikuti cara-cara atau penebusan di seperti orang-orang Yahudi, gitu, orang-orang Kristen. Nah, sedangkan Allah itu kan katanya kan penyempurna kitab, penyempurna segala sesuatu yang terjadi gitu loh. Kenapa nggak dimaafkan saja? Harus minta ditebus-tebus. Lalu di zaman sekarang dibilang dengan memberikan uang. Nah itu kan sesuatu yang lucu. Gitu loh. Jadi teman-teman, kita memberikan konten ini untuk kita belajar bahwa jangan hanya mendengar kepada teman-teman atau pemuka agama, tetapi kita harus mempunyai daya pikir atau daya berpikir yang sharp. Kita harus menerima apa yang Pak Ustadz katakan atau para pengajar rohaniwan bagi Islam dan Kristen juga sama. Setelah itu kita renungkan sendiri, kita bawa kitab kita yang kita percayai, kita lihat, kita pelajari apakah benar kata mereka, gitu loh. Itu aja sih kalau mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita tutup, Bawa Aderion? Iya, aku minimal ya, aku membuat catatan gini Pak.
Kalau Islam itu minimal sesuai dengan penjelasan dari Bang Zuma ya, presentasinya Bang Zuma. Islam itu tidak mengenal penebusan atau minimal penebusan yang dimaksud di Islam dengan agama atau kitab-kitab sebelumnya itu nggak representatif, nggak ada berkelanjutannya. Karena jelas walaupun perbedaan antara Yahudi dengan kekristenan itu kan masalah di Mesiasnya kan, mereka itu sorry. Tapi konsep penebusannya jelas, ada perantara Pak, ada perantaranya. Memang itu Yesus inilah sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan itu ada di 1 Timotius 2 ayat 5 itu juga udah jelas itu perantaranya. Itu poin nomor 1 ya. Yang kedua, kalau Bang Zuma ini memang nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Bang Zuma ini tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Dia sangat bahkan jelas. Dan bahkan logikanya pun terbukti dia bahkan untuk menjelaskan secara logika pun dia nggak bisa, kelabakan. Apalagi masalah ke teologis. Sangat jelas. Itu kira-kira untuk sementara itu aja dulu Pak. Mungkin teman lain. Mungkin ada teman-teman mau menambahkan terakhir sebelum saya tutup. Terakhir ya. Silakan. Ini supaya Pak Zuma nggak bingung konsep penebusan versi Kristen bagaimana sih? Ini saya kasih ini aja lah singkat soal lunas bayar rumah itu tadi ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Nggak perlu diringankan lagi pakai dari rumah ke sepeda, dari rumah ke odong-odong, atau nggak perlu lagi. Sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Itu aja. Terima kasih. Iya. Daniel, Bro Daniel, sedikit lagi Pak. Bro Daniel, ada yang tambahkan lagi yang terakhir? Bro Daniel, silakan. Kalau ada. Ya, baik Pak. Ya. Jadi saya hanya menanggapi dari statement Bang Zuma aja, saya nggak mau keluar. Takutnya nanti dibilang kita memperlebar lukanya kan. Jadi begini, betul. Tadi dia bilang bahwa orang kafir itu tidak akan diterima apapun bentuk penebusannya, mau emas sebesar dunia ini pun nggak akan diterima. Nah, saya heran ya, tuduhan ini lalu dikaitkan ke kekristenan gitu loh. Seolah-olah orang kafir di situ berbicara tentang kekristenan. Padahal orang Kristen sudah sudah jelas bahwa penebusan itu bukan orang Kristen yang melakukan, tetapi Yesus Kristus yang melakukan itu. Jadi Yesus Kristus memberikan tubuhnya, darahnya gitu, bukan memberikan emas. Bahkan sudah dikatakan bahwa harga yang dibayar itu adalah darah yang mahal. Itu darah yang mahal itu melebihi apapun, melebihi rumah yang tadi Zuma ngomong panjang lebar itu nggak ada. Jadi pembayaran itu terlunaskan karena harganya itu melampaui hutang yang terjadi gitu. Jadi itu saja Pak Zuma harus dengar baik-baik, jangan sampai dikaitkan seolah-olah orang kafir di ayat itu lalu diframingkan kepada kekristenan. Saya rasa itu salah alamat ya Bro Zuma. Itu aja Pak. Thank you teman-teman semua. Demikianlah ngobrol-ngobrol siang tentang kelucuan debat semalam. Semoga video singkat ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman Kristen dan Islam. Kami tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Kami hanya belajar dari data dan fakta. Ingat, FIC selalu memberikan data dan fakta, tidak hanya kata-kata atau kuar-kuar. Thank you. Shalom.